Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan persidangan peninjauan kembali dari kasus Vina dan juga Eki. Beberapa hal yang saat ini sedang menjadi perdebatan atau perbincangan di sosial media adalah terkait dengan dua sosok yang disebut-sebut dalam persidangan PK6 terpidana, bahkan juga Saka Tatal ya. Sosok ini adalah yang diduga kuat menurut Aldi, salah satu saksi yang juga kakaknya itu juga di penjara teman-teman atau terpidana, yang mengatakan bahwa ada polisi yang bernama Anwar yang disebut Aldi, dia adalah yang menggetok kepalanya dengan gembok. Ini kan Anwar berarti dia tuh bertugasnya di Polsek Talun bukan? Karena yang dikatakan Aldi ini kan kejadian 8 tahun lalu. Apakah sekarang masih di Polsek Talun atau enggak? Kita nggak tahu nih. Terus juga ada Bribka Gugun Gumilar. Ini juga yang disebut oleh Aldi bahwa Gugun ini adalah sosok yang bersama Aris Papua juga yang sangat keji, kata Aldi, yang menyiksa dirinya mereka dulu. Unik ya, karena hal-hal seperti ini kan kayak udah menjadi rahasia umum gitu ya. Rahasia umum dalam pemeriksaan zaman dulu. Katanya polisi itu kalau nangkep seseorang untuk menjadi tersangka, itu bakal dilakukan hal-hal seperti itu. Dugaannya dalam mengarah ke sana. Tetapi untuk zaman sekarang, yang namanya tersangka itu pada saat mereka sudah ada kuasa hukum, itu jangankan buat getok seperti itu, menyentuh aja nggak bisa. Tetapi ini make sense, karena apa? Pada saat terpidana 8 tahun lalu, termasuk juga dengan sejumlah saksi, salah satunya Aldi, mereka ditangkap saat itu kan memang tidak ada pendampingan hukum dari kuasa hukum. Ini make sense, kita masuk akal. Bahkan Aldi pun menunjukkan bukti-buktinya kok, bekas lukanya, bukan cuma Aldi, tapi juga terpidana pun menunjukkan bagaimana bekas luka-luka yang dilakukan oleh oknum saat itu. Tapi yang unik ya, waktu jurnalis Christian ini mencoba menemui Gugun, salah satu sosok yang disebut melakukan tindakan penganiayaan tersebut, Bribka Gugun Gumilar, itu kan dicoba dicek, didatangi ke Polsek Kesambi, nggak ada, bahkan ketemu sama atasannya, minta nomor telepon pun juga tidak diberikan. Aku paham sih, karena kan kalau sudah ngomongin sebuah institusi, apa yang harus dilakukan, apalagi menjadi konsumsi publik, ini harus dilaporkan ke atasannya. Ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Tetapi pada saat akhirnya ketemu nih sama Gugun, dia lagi ngebuka pintu dari rumahnya, tiba-tiba langsung datang, dia menutup diri pakai helm, sempet sih kayak mengangguk-ngangguk sebentar, kemudian langsung nyelonong begitu aja tanpa menutup kembali pintu pagarnya. Kenapa takut sekali ya kalau memang Gugun, Bribka Gugun Gumilar ini yang bertugas di Polsek Kesambi, kalau yang dikatakan oleh siapa saksi si Aldi itu bohong gitu. Ya ngapain? Kalau nggak salah si Aldi kan pernah ngomong, saya tahu nih sejumlah oknum tuh dugaannya mereka itu terlibat dalam barang-barang yang berhubungan dengan narkoba gitu kan ya, narkoboy gitu. Dia menjadi kayak bandarnya dan sejenisnya. Kalau memang tuduhan-tuduhan itu tidak terbukti salah, ya tinggal diklarifikasi aja. Tapi kita paham sih ya, karena dengan saat ini sedang menjadi perhatian nasional kayaknya ya sudahlah mau ngomong apa aja kayak serba salah. Bahkan juga Ibtu Rudiana lewat kuasa hukumnya juga mengatakan ya bahwa siapa selain Elsa Syarif, satu lagi kuasa hukumnya aku lupa namanya, mengatakan bahwa serba salah gitu. Ibtu Rudiana muncul kemarin sudah memberikan klarifikasi malah disalahkan, nggak percaya. Sekarang diem pun juga serba salah gitu. Jadi lebih baik sarankan kata Fitra gitu ya. Lebih baik Ibtu Rudiana diam itu adalah emas, jadi biarkan saja lah. Tapi gini teman-teman, mantan anak buah Ibtu Rudiana ini, Gugun Gumilar, menurut aku juga penting dimintai klarifikasinya. Bener nggak dia membegitukan si Aldi ataupun juga para terpidana saat itu? Kalau aku lihat secara hati nurani dan secara sudut pandang ngelihat common sense ya, sepertinya yang disampaikan oleh mereka itu bukanlah isapan jempol belaka. Logikanya adalah mereka tuh orang kecil ya, mereka tuh nggak punya backingan kuat, kok berani-beraninya gitu menuduh polisi seperti itu kalau mereka tidak mengalaminya dan merasakan apa yang mereka alami. Ada Aldi juga kan mengalami kecelakaan ya teman-teman ya. Aku udah lihat video wawancaranya,
Aldi itu katanya ditabrak sama kayak satu motor, ada perempuan, dua perempuan di situ yang kemudian malah kabur begitu aja. Ada yang menduga bahwa apa jangan-jangan Aldi ini karena terlalu banyak berbicara, menyampaikan tuduhan-tuduhan tersebut, ada orang-orang yang sengaja ingin mencelakai dia. Ya nggak tahu sih, karena orangnya kan kabur gitu. Katanya perempuan, ya I don't know sih. Mudah-mudahan sih itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa ini. Ini adalah murni karena laka lantas. Terus juga Aldi menceritakan waktu dia itu dianiaya oleh dua nama disebutnya di sini. Namanya siapa? Aris Papua dan Gugun Gumilar itu. Itu katanya yang paling keji dalam menyiksa mereka dulu. Rasanya waktu itu pada saat saya disiksa mereka, lebih baik saya tuh nggak hidup lagi gitu daripada harus dibeginikan. Karena sebegitu detail gambaran yang sudah kita tahu lah, minum air seni, dipukul pakai gembok dan sejenisnya, itu udah bener-bener parah banget, dia nggak mau hidup rasanya. Ya, ini salah satu contoh ya pada saat kuasa hukum dari 6 terpidana nyindir ya di ruang sidang kepada jaksa ataupun juga menunjukkan ke hakim lah. Waktu ada salah satu saksi dari saksi ahli digital forensik yang ngomong gitu kan ya lagi bersaksi bertanya, kuasa hukumnya nanya gini, apakah Anda memberikan keterangan ini dalam keadaan di bawah tekanan? Tidak. Apakah Anda jujur? Tidak. Anda tidak dalam pengaruh penganiayaan atau disiksa dalam ruang persidangan ini? Nah, itu kan sebenarnya statement dari kuasa hukum untuk menyindir bahwa ya pada saat para terpidana saat itu dimintai keterangan BAP karena di bawah pengaruh seperti itu. Orang kalau digebukin terus, kamu ngaku nggak? Wah, ngaku nggak? Ya akhirnya ngaku juga. Ngakunya bukan karena mereka pelakunya, tapi agar semuanya ini segera berhenti, teman-teman. Secara umum, aku lihat kasus dari Vina dan Eki ini memang sudah mengarahnya adalah kemenangan sih kepada PK tersebut. Karena banyak bukti-bukti yang memang sepertinya secara nggak langsung disetujui oleh jaksa. Misalnya adalah statement terkait dengan TKP. TKP pada saat Vina Eki dikejar di depan sebuah sekolahan dengan jarak warung Madura yang dijadikan tempat beli rokoknya Dede dan juga Aep, kan ditanya sama kuasa hukum, apakah sudah pernah ngelihat? Terus jaksa mengatakan, ya kami sudah melihat TKP dan sebagainya. Tidak memberikan statement lebih dalam, tapi dari situ adalah secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa statement Aep dan Dede 8 tahun lalu itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ceritanya Aep itu bisa ngeliat rombongan pelaku yang katanya ngelemparin Vina dan juga Eki. Jaraknya 150 meter ternyata. Dengan kondisi jam 9-an malam, itu gelap pada saat itu penerangan tidak baik. Tapi kok Aep bisa secara sedetail itu yang mengatakan waktu Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka, dia bilang bahwa iya betul, ini wajah yang saya lihat malam hari itu. Dia juga mengatakan, iya betul, para terpidana itu adalah pelakunya. Terus juga dia mengatakan bisa ngelihat nomor polisi motornya, nomor polisi dari motor-motor tersebut, terus juga belahan rambutnya. Kalau orang bohong, biasanya itu akan mengatakan terlalu detail. Tapi kalau orang yang nggak bohong, biasanya akan mengatakan yang common sense dan general aja. Karena yang namanya data ilmiah, atau keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan, itu harus bisa diuji di publik gitu loh. Artinya diuji di publik itu adalah, ya publik juga tidak mencederai logika berpikirnya, common sense ya. Kalau dari terpidana kan, dari jaksa selalu mengatakan kayak ada beberapa saksi kan yang bilang, iya saya yakin itu adalah laka lantas. Terus ditanya sama jaksa ini, memang kamu punya keahlian apa dalam menentukan ini adalah laka lantas atau tidak? To some extent jaksa itu betul, tapi to some extent jaksa tersebut menggunakan isu tersebut tidak tepat karena yang namanya isu laka lantas, kalau untuk bagian yang terlalu detail memang dibutuhkan yang namanya expertise. Tetapi kalau untuk yang common sense lah, hal-hal yang sifatnya oh ternyata ya memang betul itu ada kayak luka goresan, kemudian juga helmnya seperti ini, ada keterangan dari sejumlah saksi, itu termasuk bagiannya common sense gitu. Yang namanya data ilmiah, expertise itu tidak boleh mencederai logika berpikir juga. Jadi mereka ini sepertinya sedang kehabisan ide bagaimana melawan materi-materi kebenaran yang sudah sepertinya akan dimenangkan oleh para terpidana. Makanya sekarang aku melihat kecenderungan dari para jaksa nih, mohon maaf ya Pak Jaksa dan Bu Jaksa, sepertinya kalau aku analisa di sini
Mereka berusaha menyerang adalah bagian psikologi. Emosinya itu dipermainkan. Karena kalau orang sudah kepancing emosinya, biasanya akan keluar kelemahan-kelemahan dan kelemahan tersebut akan dijadikan celah untuk menyerang satu sama lainnya gitu. Karena kita ketahui juga salah satu KPI atau Key Performance Indicator atau kinerja baik atau buruknya seorang jaksa itu kan dilihat dari kasus yang dimenangkannya. Artinya kalau seandainya nanti PK-nya itu menang, itu akan menjadi nilai negatif sebenarnya untuk jaksa. Itu secara prosedural, tapi kan kita orang Indonesia, masyarakat nggak peduli dengan KPI siapapun. Yang kita pedulikan adalah tolong dong kebenaran dan kejujuran itu menjadi kayak ya pacuan utamanya gitu. Jangan cuma sekedar menang atau kalah, tapi kita pengen tahu adalah kebenarannya dengan banyaknya rangkaian bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ini para terpidana bukanlah pelakunya, ya tolonglah jangan terlalu dipaksakan gitu. Karena bagaimanapun juga 8 orang yang sudah divonis 8 tahun tersebut, mereka adalah manusia biasa, mereka juga berhak mendapatkan keadilan, walaupun mereka berasal dari kelompok bawah dan tidak berpendidikan. Terima kasih sudah menonton, kita akan terus kawal kasus Vina dan juga Eki ini hingga tuntas, sampai nanti putusan dari Mahkamah, dari Hakim Agung, apakah PK mereka diterima atau ditolak. Sampai jumpa semuanya. Bye.